Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Senang sekali hari ini saya berkesempatan dapat menjelaskan suatu topik materi yang sangat-sangat penting ya, di mana materi ini berkaitan dengan salah satu tolok ukur pembelajaran di Indonesia, di mana AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum ini sangat penting ya, sebagai salah satu jembatan bagi pendidikan di Indonesia untuk lebih berkembang lagi. Nah, di kesempatan kali ini saya perkenalkan Fitri Lianingsih sebagai salah satu penulis buku Libas AKM Jenjang SDMI di tahun 2022 akan menjelaskan terkait beberapa komponen-komponen penting dan juga beberapa latihan atau drilling soal terkait dengan latihan soal dan juga prediksi berbasis asesmen kompetensi minimum. Apa saja sih topik atau materi kita hari ini? Jadi, nah bisa dilihat hari ini ada beberapa komponen ya. Yang pertama di sini ada konten, kemudian ada tips dan trik, kemudian selanjutnya ada ringkasan materi dan juga drilling soal. Selain itu, nanti juga ada beberapa tambahan ya, sedikit review materi terkait survei belajar dan juga survei lingkungan seperti itu. Nah, kita akan membahas poin yang pertama yaitu terkait dengan literasi membaca, di mana di jenjang SD atau MI ini biasanya untuk tingkatan materi dan soalnya itu lebih mudah ya dibandingkan dengan jenjang di atasnya, misalnya jenjang SMP ataupun SMA dan juga SMK. Nah, yang literasi membaca ini nanti akan ada keterkaitannya juga nih dengan literasi numerasi. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait literasi membaca terlebih dahulu, kemudian literasi numerasi dan perbedaan antara keduanya, serta hubungan antara keduanya. Karena meskipun mereka ini berbeda, tapi mereka masih saling keterkaitan satu sama lainnya. Oke, langsung saja kita membahas yang pertama adalah terkait dengan literasi membaca itu sebenarnya apa sih dan bagaimana perannya itu seperti apa dalam dunia pendidikan. Jadi literasi membaca ini merupakan suatu kemampuan ya untuk memahami, menggunakan, serta mengevaluasi dan merefleksikan berbagai bentuk teks tertulis. Jadi ada banyak sekali bentuk teks tertulis yang bisa kita baca, kita pahami, kemudian dibutuhkan oleh masyarakat ya, dan dapat dihargai oleh individu itu sendiri atau secara personal. Jadi tujuan kita itu adalah kita ingin menilai sejauh mana kemampuan kita itu untuk dapat menggunakan literasi tersebut dalam dunia personal diri kita atau pribadi ataupun dalam dunia masyarakat nantinya. Nah, pembaca dapat membangun makna dari teks dalam berbagai bentuk ya, sehingga nantinya dapat mengembangkan pengetahuan dan juga potensi, serta nantinya diharapkan dapat berpartisipasi dalam masyarakat ya, sebagai warga negara Indonesia dan juga dunia. Jadi sebenarnya outputnya ini ada secara internal ya, dan juga secara eksternal. Jadi ini sangat penting sekali untuk dapat kita aplikasikan. Nah, kemampuan individu memahami teks dipengaruhi oleh kecakapan mereka dan kesanggupan mereka dalam mengolah informasi. Nah, di sini adalah kata kunci yang penting ya, yang bisa kita terapkan. Jadi mengolah informasi. Informasinya apa saja sih yang terdapat dalam teks tersebut, di mana teks tersebut itu biasanya dapat ditemukan tidak hanya dalam media tertulis, tapi juga ada dalam media digital seperti itu. Nah, kemampuan literasi membaca ini untuk peserta didik ya atau siswa itu memang harus ditingkatkan ya, terutama dari jenjang sekolah dasar. Karena kalau dari jenjang sekolah dasar kita sudah pahami, sudah memahami secara luas ya untuk konteksnya bagaimana nantinya untuk jenjang SMP maupun SMA atau SMK nantinya dia akan lebih mudah peserta didik itu untuk lebih memahami dan mengolah informasi yang sangat kompleks. Nah, dengan kemampuan literasi yang dimiliki, nantinya peserta didik dituntut mampu untuk merefleksikan ya
beragam informasi penting yang diperoleh untuk bekal partisipasi dalam lingkungan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk pengembangan kapasitas diri. Jadi pengembangan kapasitas diri itu sangat penting ya, terutama apabila kita nantinya ketika bekerja ataupun ketika nanti berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu nanti untuk literasi membaca ini akan sangat berperan penting. Nah, selain itu, kemampuan literasi ini juga diharapkan mampu membentuk karakter ya. Berarti karakter seseorang itu nanti seperti apa? Itu nanti juga dapat dibentuk salah satunya dengan literasi membaca ya. Kemudian menggali kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif, dan mampu menumbuhkan partisipasi secara positif dalam komunikasi dan kerjasama. Jadi, literasi membaca ini nanti fungsinya tidak hanya jangka pendek ya, tapi juga jangka panjang, terutama untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, komponennya apa saja sih dari literasi membaca itu? Jadi, untuk yang literasi membaca tingkat sekolah dasar, biasanya kita dituntut untuk menemukan informasi tertentu ya di sini. Jadi, informasinya apa saja? Nah, informasinya itu adalah menemukan informasi tersurat biasanya ya, yang ada pada suatu teks informasi ataupun sastra, tapi ada beberapa juga yang berupa teks yang tersirat ya. Jadi tidak secara eksplisit seperti itu ya. Jadi kita harus menemukan apa sih maksud dari suatu informasi dalam teks itu, tidak secara langsung ya. Dan di sini kemampuannya akan meningkat sesuai dengan jenjangnya. Jadi misalnya untuk tingkat sekolah dasar, kita hanya dituntut untuk mengetahui 5W1H ya, informasi tersuratnya. Ini lebih banyak di sekolah dasar. Nanti untuk tingkat SMP nanti akan meningkat lagi, selain 5W1H juga informasi tersirat, serta nanti akan ada jenis teks yang lebih kompleks. Kemudian nanti jenjang SMA dan SMK, serta seterusnya nanti teksnya juga akan lebih beragam ya. Kemudian untuk informasinya yang dapat kita dapat kita olah itu juga akan lebih beragam ya, seperti itu. Nah, selain kita menemukan informasi yang penting, juga yang penting itu adalah memahami ya. Memahami apa saja? Yang pertama adalah menyusun teks secara literal. Berarti ini berhubungan dengan elemen intrinsik ya di dalam suatu teks. Biasanya ini adalah teks sastra. Jadi dalam bentuk cerita. Jadi kita harus paham kejadiannya seperti apa, kemudian karakternya bagaimana, setting dan konfliknya, serta alur ceritanya seperti apa. Kemudian menyusun inferensi ya atau kesimpulan, membuat koneksi atau hubungan serta prediksi ya. Baik dari teks tunggal ataupun teks jamak. Biasanya kalau tingkat SD itu umumnya itu adalah teks tunggal yang dia itu cuma satu teks bacaan dan dia mengandung sedikit ya paragraf biasanya. Atau bisa juga kita teks jamak, kita membandingkan antara dua teks yang berbeda, tetapi nanti jumlah kalimatnya dia masih sedikit dibandingkan dengan jenjang yang SMP. Nah, kemudian kita juga akan menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain. Nah, ini ya untuk yang karya sastra. Kemudian nanti menyusun inferensi atau kesimpulan berdasarkan unsur pendukung. Nah, ini gambarnya sangat banyak ya, bisa grafik, gambar, tabel, dan seterusnya. Yang terakhir adalah kita membandingkan hal-hal utama nih, misalnya apa, karakter tokoh atau elemen intrinsik lain, serta kita juga akan membandingkan tidak hanya karakter ya, serta elemen intrinsik, tapi kita juga dituntut untuk mengetahui bagaimanakah elemen ekstrinsiknya dan membandingkan antara satu cerita dengan cerita yang lain. Jadi komponen ini sangat penting untuk kita pahami. Nah, yang terakhir adalah kita dapat mengevaluasi dan merefleksi. Jadi kita dapat menilai format penyajian dalam suatu teks itu seperti apa. Misalnya dengan apa? Dengan suatu ilustrasi ya, yang sesuai dengan isi teks sastra atau teks informasi. Karena untuk teks itu kan jenisnya ada dua ya, ada sastra sama informasi. Nah, yang dimaksud dengan format penyajiannya itu adalah ilustrasinya itu seperti apa. Apakah dia nanti dalam berbentuk alur, ataukah dia nanti dapat berbentuk suatu gambar, dan seterusnya.
Kemudian yang terakhir adalah merefleksi isi wacana untuk mengambil suatu keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi. Jadi ini nanti kaitannya adalah dengan output-nya ya, yang dapat kita terapkan. Nah, kita juga dapat merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks sastra atau teks informasi terhadap pengetahuan yang dimiliki yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya ya. Jadi ini nanti berhubungan sekali dengan pengetahuan yang kita miliki. Nah, selanjutnya target penilaiannya seperti apa sih? Apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita siapkan. Jadi untuk pemahaman membaca ini kita harus paham konteks jenis ya dari teks itu sendiri. Untuk jenjang SD biasanya jadi nomor 1 sampai 7 ini selalu keluar ya dari tahun ke tahun. Misalnya teks narasi, kemudian teks deskripsi, eksposisi, dan seterusnya. Ini selalu keluar. Namun yang paling banyak itu adalah nanti kita diberikan suatu teks ya, kemudian nanti kita disuruh menjelaskan komponen utamanya. Selain itu juga nanti kita diharuskan mengetahui ya perbedaan antara masing-masing teks ini, misalkan narasi dengan eksposisi, atau deskripsi dengan eksplanasi, dan seterusnya. Nah, kemudian kita ke distribusi soal AKM terlebih dahulu ya. Bagaimana sih presentasinya untuk penyebaran materi di tingkat sekolah dasar ya. Misalkan di sini saya mengambil dari kelas 5 nih, dari kelas 5 SD. Di sini ada 2 jenis teks yang diberikan, bisa teks informasi, kan di sini berisi data atau fakta ya. Kemudian teks sastra, biasanya dia bisa berupa cerita-cerita. Nah, di sini untuk presentasinya itu sama ya, sama-sama 50%. Nah, bagaimana dengan konteksnya? Konteks itu apa? Konteks itu adalah isinya ya. Isinya itu yang diberikan itu apa saja? Apakah dia berhubungan dengan pribadi personal, ataukah dia menjelaskan terkait dengan sosial budaya, berarti dia berhubungan dengan masyarakat, misalnya teks terkait perekonomian, kemudian teknologi seperti itu, masuknya sosial budaya ya. Kemudian scientific, ini berarti berhubungan dengan dunia sains, berarti erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, misalnya di kelas 5 sendiri, untuk jenjang SD, komponennya yang paling banyak itu adalah personal ya, berarti berhubungan dengan kepribadian, karena nanti erat kaitannya dengan karakter. Ya, ini yang personal lebih banyak. Kemudian 30% nanti dilanjutkan dengan sosial budaya. Dan yang terakhir, sains ya, ini hanya 10% biasanya. Karena untuk yang sains ini, umumnya itu ada beberapa istilah yang jarang kita temukan ya. Jadi nanti ketika kita membaca suatu teks ya, diharapkan kita nanti menambah perbendaharaan kosakata kita ya, yang berkaitan dengan dunia sains seperti itu. Nah, yang ini yang hanya saya jelaskan adalah berkaitan dengan kelas 5 ya, untuk jenjang sekolah dasarnya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan learning progression-nya yang berhubungan dengan kompetensi dan subkompetensi? Oke. Jadi di sini ada 3 komponen utama karena untuk yang literasi membaca ini dia tidak ada konten yang sifatnya itu khusus ya seperti yang numerasi. Jadi sifatnya ini masih bacaan yang umum. Maka di sini ada 3 kompetensi yang seharusnya itu dapat dicapai. Yang pertama tadi ya, sesuai yang saya jelaskan di awal, ada menemukan informasi. Berarti kita harus tahu informasi apa saja yang sesuai dengan soalnya dan relevan atau tidak. Kemudian memahami, kita dapat menginterpretasikan dan juga mengintegrasikan, menghubungkan antara satu informasi dengan informasi yang lain ya. Misalkan di sini ya, membuat koneksi, kemudian membuat suatu prediksi. Nah, biasanya bisa juga nih berhubungan dengan suatu kalimat dalam suatu teks ya. Kalimat terakhirnya itu bagaimana? Kalau misalkan ada kalimat A yang terakhir, nah kalimat B-nya itu lanjutannya seperti apa? Itu berarti berhubungan dengan prediksi. Nah, prediksi ini dapat kita ketahui dari mana? Dapat kita ketahui dari koneksi. Nah, berarti kita harus membuat hubungan antara satu kalimat satu dengan yang lain, ataupun paragraf satu dengan paragraf yang lain, serta yang terakhir adalah membuat suatu kesimpulan biasanya.
Kemudian mengevaluasi, merefleksi ya, berarti kita harus tahu kualitas teksnya seperti apa, kemudian format penyajian dan isi wacananya. Di mana isi wacana ini nanti sangat berkaitan dengan isi teks ya, secara umum. Biasanya bisa berupa ide pokok atau kalimat utama dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian bentuk-bentuk soalnya itu seperti apa? Apakah semuanya pilihan ganda atau bisa banyak ya, banyak jenisnya. Nah, ternyata sesuai dengan AKM di survei nasional, di sini ada dua jenis ya, ada yang objektif dan non-objektif. Perbedaannya apa? Yang objektif itu adalah misalnya contohnya adalah pilihan ganda. Berarti di sini hanya ada satu jawaban benar yang presentasinya itu 20%. Kemudian ada pilihan ganda kompleks yang biasanya kita memberi tanda cek ya atau tanda centang dalam suatu kotak atau biasanya ada jawaban benar atau salah atau iya atau tidak. Kemudian jawabannya itu biasanya yang benar itu lebih dari satu. Misalnya dalam satu soal, nanti pilihan ganda kompleks ada 4 soal ya. Ada 4 soal yang kita nanti disuruh untuk mengetahui pernyataan itu benar atau salah dengan memberikan tanda centang. Nah, ini paling banyak. Kemudian menjodohkan antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lain, ini 10%. Dan yang terakhir adalah isian singkat atau jawaban singkat. Nah, ini biasanya jawabannya sudah pasti karena ada di dalam suatu teks. Namun di sini prosentasinya kecil ya, hanya 5%. Sama dengan non-objektif atau esai atau uraian yang prosentasinya juga 5%. Nah, untuk yang esai atau uraian, ini biasanya jawabannya itu lebih dari satu ya. Tapi meskipun dia lebih dari satu karena nanti pasti banyak perbendaharaan kata ya yang didapatkan dari kita menjawab soal karena di sini uraian. Jadi kita biasanya menguraikan suatu alasan. Nah, alasan itu nanti bisa kita lihat dari bacaan atau dari suatu teks. Nah, di sini adalah presentasenya ya yang sesuai serta bentuk-bentuk soal. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah di mana pilihan ganda kompleks ini memiliki persentase paling banyak di AKM survei nasional ya. Sedangkan untuk yang AKM kelas di sini saya tidak akan menjelaskan karena yang lebih banyak nantinya yang akan kita pelajari adalah di survei nasional. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih tips dan triknya ya. Tips dan triknya untuk kita dapat mempersiapkan ya materi asesmen ini dengan lebih baik. Jadi ada beberapa tahapan. Misalnya yang pertama kita harus memahami dulu komponen dari cakupan materi dan target penilaiannya itu seperti apa sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya. Cakupan materinya apa saja? Materinya ada sastra dan non sastra ya. Non sastra itu misalkan informasi. Kemudian target penilaiannya apa saja? Tadi seperti kita membuat interkoneksi atau membuat prediksi dan seterusnya. Kemudian kita memahami pola atau bentuk soalnya. Tadi ya, bentuk soal apa sih yang paling banyak keluar? Kemudian jenis soalnya seperti apa? Kemudian yang nomor 3 adalah memperbanyak drilling soal. Jadi kita harus banyak membaca, kita harus banyak berlatih berbagai variasi soal ya. Ini sangat penting ya, dari nomor 1 sampai 3 yang membuat komponen literasi membaca ini lebih baik ya, itu adalah dengan memperbanyak kosakata, memperbanyak membaca dan memperbanyak latihan soal. Kemudian yang terakhir adalah mempertajam kemampuan dengan time management yang baik ya. Dengan jam terbang kita yang semakin banyak ya, semakin kita banyak berlatih, maka nanti kita akan dapat mengatur waktu kita dengan baik ya, sesuai dengan literasi dari membaca ya. Jadi nanti 4 tips dan trik ini sangat membantu kita untuk dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca serta kemampuan dunia pengajaran ya atau pendidikan di Indonesia. Oke, nah di sini saya akan memberikan sedikit contoh rangkuman materi yang terdapat dalam buku saya. Misalnya apa? Misalnya adalah kita harus paham dulu definisi teks itu seperti apa. Oke, Kak. Nah, di sini ada contoh sedikit rangkuman materi
dari buku saya ya. Misalnya nih, di sini ada definisi dari teks ya. Teks itu apa sih? Jadi teks itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang akan membentuk paragraf, di mana akan disusun dengan sistematika atau tata organisasi tertentu ya, sehingga nanti akan membentuk satu kesatuan yang padu. Di mana di sini variasi atau jenisnya sangat banyak ya. Ada deskripsi, narasi, persuasi, eksposisi, dan seterusnya. Nah, di sini nanti kita harus paham perbedaan antara masing-masing jenis teks, misalkan deskripsi seperti apa, narasi, persuasi, dan eksposisi. Nah, ketika kita tahu ya jenisnya, kemudian nanti perbedaannya apa, dan contohnya seperti apa, nanti diharapkan kita bisa lebih memahami lagi konsep dari jenis-jenis teks sesuai dengan target penilaian. Oke, ini mungkin tidak akan saya jelaskan lebih banyak ya. Nanti kita akan langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini akan saya memberikan beberapa drilling soal yang terkait dengan literasi membaca. Nah, bacalah paragraf juga ini dengan saksama. Nah, untuk tingkat SD biasanya teksnya memang sedikit seperti ini ya. Dalam satu teks ini hanya ada biasanya 3-5 kalimat ya dalam satu paragrafnya. Jadi tidak banyak dan kita dituntut untuk mengetahui ya informasi apa yang diberikan di dalam suatu bacaan. Oke, misalkan di sini ada bacaan. Banyak iklan yang menawarkan jasa untuk menurunkan berat badan. Ada yang melalui tusuk jarum, sedot lemak, minum jamu, atau minum teh hijau. Nah, jenis diet pun bermacam-macam. Ada diet makan yang lebih mementingkan konsumsi daging, ada juga diet buah-buahan yang membatasi makan nasi, dan makanan berkarbohidrat tinggi. Beragam kiat dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan. Ya, berarti ini berhubungan dengan iklan ya, banyaknya iklan yang menawarkan jasa untuk menurunkan berat badan. Ya, ini sebagai kalimat utama, kemudian baru dijelaskan seperti apa di kalimat penjelas. Nah, kemudian di soalnya adalah, nah, di soalnya yang ditanyakan itu simpulan ya, atau kesimpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas. Nah, kesimpulannya apa sih simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut? Nah, baru kita lihat masing-masing opsinya. Yang A, kaum wanita berlomba-lomba melakukan diet dengan berbagai cara agar terlihat cantik. Yang B, biaya ya yang diperlukan untuk menurunkan berat badan adalah tidaklah mahal ya dan dilakukan dengan berolahraga. Yang C, para remaja di kota-kota besar sering kesulitan untuk melakukan diet di salon atau dokter. Dan yang terakhir adalah yang D, banyaknya iklan penawaran diet akan membingungkan konsumen untuk memilih cara yang efektif. Oke. Tadi ya sesuai dengan teksnya yang tadi, berarti di sini dia harus berhubungan dengan iklan ya. Kemudian konsumen dan jenis-jenis diet ya. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan. Berarti seharusnya jawaban yang tepat itu adalah yang D ya, simpulannya. Karena berhubungan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh paragraf, sedikit paragraf juga. Nah, ini berhubungan dengan ruangan kelas ya. Ruangan kelasku sangat bersih dan rapi. Lantai berwarna putih tanpa kotoran sedikit pun, karena setiap pagi petugas piket selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Mading panjang lengkap dengan berbagai karya siswa terpampang indah di dinding belakang. Kemudian juga ada hiasan dinding lainnya ya, yang menambah suasana menyenangkan, antara lain bunga gantung yang terbuat dari kertas dan daftar nama seluruh siswa. Nah, kebersihan dan kerapian kelasku membuat aku dan kawan-kawan semakin semangat dalam belajar. Berarti di sini intinya adalah dalam teks ini, dia menjelaskan terkait dengan ruangan kelasnya, di mana dia sangat nyaman ya dalam belajar karena bersih, rapi, dan terdapat berbagai komponen-komponen yang dia itu bersih dan tertata rapi, seperti itu. Nah, di soalnya itu adalah teks di atas termasuk ke dalam teks apa? Nah, berarti teks tersebut karena berhubungan dengan penjelasan terkait masing-masing ruangan kelas ya, dia mendeskripsikan bagaimana ruang kelasnya, maka dia termasuk ke dalam teks
deskripsi. Jadi untuk jawabannya adalah deskripsi saja ya, atau teks deskripsi. Ini sudah benar. Nah, namun penjelasannya bagaimana? Kenapa dia disebut dengan teks deskripsi? Karena dia menjelaskan ya, atau menggambarkan suatu objek secara terperinci. Berarti dia detail sekali menjelaskan masing-masing komponen objek tersebut, ya, yang menggambarkan suasana kelas yang bersih dan rapi, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini berupa soal uraian, harus jawab dua-duanya, misalkan tas deskripsi dan alasannya. Kenapa? Tapi karena ini dia berisi isian, berarti isian pendek ya, berarti jawabannya juga harus teks deskripsi saja. Berarti dia harus pendek, seperti itu. Nah, kemudian ini ada satu soal lagi. Ini berhubungan dengan sastra ya, karena ini berhubungan dengan cerita. Oke, langsung saja coba kita ke contoh soalnya. Mengapa kelinci bisa kalah dalam adu lari? Nah, berarti di sini yang menjadi tokoh utamanya itu kelinci ya, yang ditanyakan. Kalah dalam adu lari. Berarti langsung saja kita bisa melakukan teknik scanning ya. Kita mempercepat saja intinya itu seperti apa dalam soal ya. Nah, di teks ini langsung saja kita ketahui bahwa di sini ada tokoh ya, ada kelinci, kemudian si kelincinya itu menantang ya si kura-kura itu, karena kura-kuranya itu mungkin lamban ya, jadi dia nanti percaya diri ya bisa mengalahkan. Nah, kemudian nanti di sini dia ada kera yang ditunjuk sebagai wasit, dan kemudian, oke. Nah, di sini ya yang penting, karena merasa kura-kura tertinggal jauh, ya, berarti dia menyepelekan, maka kelinci memutuskan untuk istirahat dan tertidur di bawah pohon, ya. Berarti dia underestimate ya sama si kura-kura, sehingga dia memutuskan untuk beristirahat. Namun saat bangun kelinci sungguh kaget karena kura-kura telah sampai di garis finish. Oke. Nah, berarti di sini mengapa kelinci bisa kalah dalam adu lari? Nah, jawabannya adalah karena ia memutuskan untuk istirahat di tengah perjalanan kemudian tertidur. Nah, di sini karena dia soalnya berupa uraian, berarti dia jawabannya itu bisa lebih dari satu. Yang terpenting adalah intinya itu sama. Ya, misalkan jawaban lainnya adalah karena kelinci memandang rendah si kura-kura ya, menganggap rendah karena dia dianggap tidak bisa mengalahkan sehingga dia santai, kemudian dia memutuskan untuk beristirahat ya, sehingga nanti dia kalah dalam adu lari. Sedangkan si kura-kura itu adalah memiliki karakter yang dia itu pekerja keras dan seterusnya. Oke, kemudian kita ke literasi numerasi ya, bagian yang kedua. Langsung saja. Numerasi itu apa? Nah, kemudian nanti kita bandingkan ya dengan yang literasi membaca. Oke, jadi numerasi ini adalah kemampuan berpikir untuk menggunakan konsep, prosedur, dan juga fakta, serta alat matematika ya, untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang relevan. Di mana yang terpenting adalah menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ini pentingnya kita mempelajari literasi numerasi ya, atau perhitungan. Jadi untuk yang literasi numerasi, perbedaannya dengan ketika kita mengerjakan soal level matematika biasa itu adalah biasanya dia mengandung fakta. Dia mengandung fakta atau informasi, dia mengandung fakta atau informasi ya. Dia ada teksnya biasanya. Dia ada datanya, kemudian datanya itu kita olah. Kita memecahkan masalah berdasarkan data tersebut ya, serta mengambil keputusan. Dan pastinya ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian nanti hasil akhirnya adalah kita bisa membuat penilaian dan keputusan yang diperlukan serta menjadi manusia yang bertanggung jawab yang mampu berpikir logis ya. Ini sangat penting sekali. Oke, kemudian nah materinya apa saja? Ini untuk tingkat yang sekolah dasar ya. Biasanya kita akan mempelajari bilangan, tidak hanya bilangan cacah saja ya. Misalnya kita mempelajari representasi, jenis-jenis pecahan kita harus paham, kemudian bagaimana posisinya, kemudian sifat urutan, serta bagaimana operasinya.
Nah, untuk nomor 1 hingga nomor 3 bisa diperhatikan eh, ketika kita menganalisa ya sifat urutan atau operasi misalkan, nah ini lagi-lagi berhubungan dengan informasi atau suatu data. Berarti kalau data biasanya di situ juga ada teksnya, berarti dia nanti akan berkaitan dengan literasi membaca. Jadi kita harus bisa ya memahami informasi itu, memahami teks tersebut, baru nanti kita membangun korelasi hubungan satu teks dengan data, kemudian baru nanti kita bisa melakukan perhitungan ya. Namun untuk tingkat sekolah dasar biasanya masih konteksnya itu adalah masih sifatnya lebih mudah ya dibandingkan dengan jenjang di atasnya. Nah, selanjutnya adalah geometri dan pengukuran ya, di mana di sini kita memahami ya, menghitung luas, kemudian volume, dan juga melakukan pengukuran dengan satuan baku. Lalu ada aljabar ya, kemudian ada data dan ketidakpastian. Namun di sini yang lebih banyak itu biasanya adalah bangun ya pengukuran ini serta data atau ketidakpastian ini. Ini sangat sering sekali presentasinya muncul dibandingkan dengan komponen lainnya. Nah, kemudian target penilaiannya ya untuk matematika ini memang lumayan kompleks ya. Ada pola bilangan, persamaan dan rumus, bentuk aljabar, kemudian jenis bilangan, kemudian peluang interpretasi data, kemudian representasi data, pengukuran, dan seterusnya. Nah, yang lebih banyak itu adalah kita harus paham dulu rumusnya. Kemudian nanti kita bisa memasukkan itu ke dalam suatu data yang paling banyak ya. Kemudian kita melakukan representasi atau pengukuran, karena di sini nanti hubungannya sama satuan ya. Serta kita juga bisa mempelajari terkait persentase pecahan dan desimal. Nah, kalau ini biasanya dalam bentuk suatu cerita yang berkaitan dengan data ya. Jadi antara target penilaian satu dengan yang lain ini biasanya saling berhubungan ya. Oke, lanjut. Nah, gimana dengan distribusi soal AKM dengan literasi numerasi untuk tingkat sekolah dasar? Misalkan, yang paling banyak lagi-lagi itu adalah konsep dan operasi bilangan. Karena dia masih tingkatnya sekolah dasar ya. Ini harus lebih banyak nih dibandingkan dengan pengukuran data dan juga aljabar. Nah, tapi untuk data dan ketidakpastian ini ya, dia masih 25%, berarti dia masih tinggi nih presentasenya dibandingkan dengan aljabar ya. Berarti nomor 1, 2, dan 3 kita harus memahami nih hubungan antara satu sama lain. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya perbedaan literasi numerasi pada learning progression dengan membaca. Jadi untuk yang learning progression dalam literasi numerasi ini ada domainnya. Jadi sudah ada pemetaannya ya, ada data dan ketidakpastian misalnya yang saya ambil. Nah, di sini sudah sangat detail sekali. Yang dapat dikeluarkan itu apa? Misalnya nih di kelas 4. Nah, ini berhubungan dengan diagram gambar. Tapi kelas 6 ini lebih detail lagi. Karena kita harus tahu informasi atau datanya tidak hanya dalam bentuk diagram gambar saja, tapi juga dalam tabel, batang, dalam bentuk diagram lingkaran, cara mengumpulkan data seperti apa, dan seterusnya ya. Kemudian untuk ketidakpastian dan peluang. Nah, yang kelas 4 SD di sini, dia akan menentukan kejadian yang lebih mungkin di antara beberapa kejadian. Jadi dia sifatnya itu masih sederhana ya, dibandingkan dengan tingkat di atasnya, misalkan SMP ataupun SMA atau SMK. Oke, di sini ada contoh rangkuman materinya ya berkaitan dengan data. Misalkan di sini kita harus paham dulu rumus dari rata-rata atau min seperti apa. Kemudian kita harus paham perbedaan modus, median, kemudian bagaimana cara kita mengumpulkan data, kemudian dalam bentuk piktogram seperti ini, kemudian diagram batang dan diagram lingkaran. Jadi kita harus paham ya masing-masing data itu cara membacanya itu seperti apa, kemudian cara mengolah informasinya bagaimana, dan akhirnya adalah kita bisa menyimpulkan data tersebut ya.
Oke, langsung saja kita ke drilling soal ya. Oke, jadi di sini saya akan berikan sedikit ya contoh soalnya. Perhatikan diagram berikut. Nah, ini adalah data pengunjung di taman wisata di mana jumlahnya itu dalam 3 hari itu ada 800 orang. Nah, di sini kita diperlihatkan ada diagram lingkaran. Nah, biasanya diagram lingkaran itu akan menunjukkan data dalam bentuk persen atau dalam bentuk derajat ya. Karena ini dalam bentuk persen, berarti kita menghitungnya adalah dalam bentuk persentase. Nah, yang ditanyakan itu adalah soal berdasarkan pernyataan benar dan salah ya. Dari tabel ini dikaitkan dengan data pada diagram. Nah, misalkan nih, di nomor 1, jumlah pengunjung yang datang pada hari pertama adalah 200 orang. Berarti langsung saja kita cari ya. Di hari pertama itu ada 25%. Dikalikan jumlah total dari orang dalam 3 hari itu ya. Pengunjungnya itu berapa? 800. Oke. Berarti langsung saja kita hitung. 25 kali 8 itu adalah 200. Oke, berarti sesuai ya. Berarti yang hari pertama itu 200 orang, berarti tinggal kita berikan tanda centang di kolom yang benar. Berarti salahnya tidak usah kita isi. Kemudian yang nomor 2, rata-rata pengunjung yang datang ke taman wisata adalah 250 orang. Nah, ini berarti kita harus menghitung min-nya atau rata-ratanya. Dari mana? Dari jumlah pengunjung ya. Sudah kita ketahui ya bahwa jumlah pengunjung totalnya itu adalah 800 orang dibagi 3 hari. Oke, berarti langsung saja kita hitung. Berarti ini 2, 6, 6, dan seterusnya ya. Berarti sama dengan 266,67 lah ya. Oke, nah ini berarti tidak sama ya dengan data di tabel, berarti di sini salah. Oke, ini hanyalah contohnya ya, contoh soalnya itu hanya 2. Nah, di soal aslinya itu bisa banyak, bisa 3, bisa 5, dan seterusnya. Tapi untuk tingkat sekolah dasar itu biasanya sekitar 3-4 itu sudah cukup ya. Nah, ini untuk pernyataan benar dan salahnya ya. Oke, selanjutnya masih di soal yang sama untuk diagramnya. Perbedaannya adalah kita disuruh untuk menjodohkan nih, ya, menjodohkan pernyataan yang di atas yang ini dengan yang bawah. Apakah dia sesuai atau tidak? Misalkan 1A, 2B, dan seterusnya. Oke, saya ambil contoh nih untuk soal yang nomor 1 karena datanya sudah ada ya, sama dengan soal yang di awal. Selisih pengunjung yang datang pada hari pertama dan kedua. Tadi sudah kita ketahui kalau yang hari pertama itu berapa? 200. Yang belum kita ketahui adalah hari keduanya itu berapa. Nah, di sini kebetulan sudah ada prosentasenya, yaitu 46%. Tinggal dikalikan 800. Oke, tinggal dicoret. 46 kali 8 ya, berarti 6 kali 8, 48. Kemudian 32 tambah 4, 36. Oke, berarti selisihnya berapa? Tinggal kita kurangkan saja ya. 368 dikurangi 200, berarti 168. Oke, berarti 1 itu C ya. Nah, untuk menjodohkan ini bentuknya ada bervariasi ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya tabel, kita tinggal memberikan tanda panah. Kemudian ada berbagai bentuk ya atau variasinya. Yang ini saya tulis di sini 1C seperti itu ya, biar nanti lebih mudah. Kemudian lanjut yang nomor 2, jumlah pengunjung pada hari ketiga. Nah, pada hari ketiga, sayangnya di sini prosentasenya itu kan belum kita ketahui. Nah, berarti harus kita cari dulu ya prosentasenya itu 100% ya dikurangi yang kita ketahui 25 ditambah 46. 100 dikurangi 71 sama dengan 29%. Nah, berarti jumlah pengunjungnya berapa? Jumlah pengunjungnya itu adalah 29%, 100 di sini ya, dikalikan 800. Oke, tinggal kita coret. 29 kali 8 ya, ini 2, 7, 16 tambah 7, 23 ya. Benar, 232. Oke, ini sesuai nih, berarti nomor 2 itu A. Nah, berarti yang nomor 3-nya pasti B. Nanti bisa coba
dicek sendiri ya, apakah nomor 3-nya B atau tidak. Nah, kemudian kita ke tambahan sedikit ya, materi terkait dengan survei karakter, tapi saya tidak akan menjelaskan untuk contoh soalnya seperti apa, jadi di sini hanyalah tambahan saja survei karakter itu seperti apa. Nah, survei karakter ini sangat penting ya, karena digunakan untuk mengukur capaian hasil belajar siswa dari sisi sosial emosional ya. Berarti karakternya itu bagaimana siswanya. Di mana dia nanti akan mengacu pada pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profilnya itu seperti apa? Yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian dia juga berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan seterusnya. Jadi, dengan kita tahu apakah karakter siswa itu nanti sesuai profil pelajar Pancasila atau tidak, nanti kita bisa mengetahui dari survei karakter ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah survei lingkungan belajar ya, di mana survei lingkungan belajar ini nanti akan memotret ya, menjelaskan berbagai aspek terkait dengan lingkungan belajar di kelas ya. Nanti informasi yang diukur itu adalah berhubungan dengan iklim keamanan sekolah, kemudian kebinekaan sekolah, sosial ekonomi, pelajaran dan pengembangan guru. Jadi intinya adalah faktor-faktor pendukung ini nanti akan mempengaruhi ya pendidikan, termasuk bagaimana cara guru mengajar, kemudian apakah pengajaran tersebut nanti dapat dipahami oleh siswa atau tidak, itu nanti akan sangat berhubungan dengan lingkungan belajar di sini, apakah dia mendukung atau tidak. Dengan begitu, nanti pemerintah akan mengetahui sekolah-sekolah mana saja yang lingkungan belajarnya itu sudah kondusif, ya sudah baik, dan mana yang belum, seperti itu. Oke, nah mungkin sekian ya pembahasan kita kali ini terkait dengan AKM di jenjang SD atau MI. Semoga dapat menambah perbendaharaan informasi kita terkait pembelajaran dan juga pendidikan di Indonesia. Semoga semakin berkembang dan bisa menjadi lebih baik lagi ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.